10.50 sampai jam 10.40. Itu istirahatnya dari jam 11.40 sampai jam 11.30. Enggak sih, Enggak ya? terlalu. Cuman kalau Pak Kepala itu masih canggung. Biasa. Nah, SMP sudah bisa membuat karya. Kalau kita dulu kuliah baru bisa membuat karya. Saya yakin ketika mereka kuliah banyak akan karya yang jauh lebih bagus akan dia ciptakan. Demikian. Flat 80 Rengganis. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan berbincang dengan orang yang di belakang layar ya. Ini nggak muncul nih di film Rengganis ya. Ini cukup tapi peran mereka ini sangat luar biasa. Semuanya masih siswa. Nah, ini yang keren nih. Jadi kita ketemu dulu, kita kenalan dulu sama 3 orang nih ya. Oke, ini sudah hadir ada Nisa Ayu Hidayani sebagai produser ya. Iya. Oke, kemudian Fatimatu Zahra, asisten sutradara ya. Oke, dan terakhir ini ada Muhammad Kian, ini sebagai artistik. Oke, ini luar biasa ini. Jadi saya melihat anak SMP sudah bisa memainkan peran, tapi perannya tidak kelihatan. Nah, perannya, tapi dia yang akan membuat film ini menjadi sukses. Kita akan diskusi bersama mereka. Ini saya ke Kian dulu deh sebagai artistik. Kian, artistik itu apa saja yang dilakukan di film Rengganis ini? Menyiapkan barang, menyiapkan properti untuk film ini. Oke, apa saja itu barang-barang atau properti yang perlu disiapkan Kian tuh? Banyak sih, seperti itu perunggu padi, Oke, terus? sama kayak malah. Ya, oke. Jadi barang-barang seperti itu didapat dari mana itu, Kian? Ada dari sekolah juga, dari Pak Guru juga. Oke. Jadi harus mencari Kian sendiri yang turun ya? Ada juga yang lain artistik. Oke. Ya, ini sebagai artistik kita ke asisten sutradaranya nih, Fatim ya. Oke, Fatim menjadi asisten sutradara. Apa saja yang dilakukan ketika film Rengganis? Yang itu mengkoordinasi talent, krunya gitu, sama membuat jadwal. Oke. Apa lagi? Apa lagi kira-kira kemarin? Banyak sih. Oke. Kayak ngeblocking tempat, dan cari tempat buat syuting itu juga. Oke, gitu. kan tempat syutingnya kan banyak ya, banyak lokasi. Ini langsung turun Fatim itu semua ya. Oke, ya ini sangat luar biasa. Kemudian nih yang produsernya. Nah, ini produser ini peran sangat krusial. Ini menjadi tim pro kalau di proyek ini. Menjadi produser si Nisa ya. Apa yang dilakukan produser di film ini, Nisa? Casting. Ya. Mencari dana. Ya. Melihat-lihat pas produksi itu, ngatur-ngatur gitu. Oke. Terus itu budgetnya itu. Oke, budgeting ya. Oke. Jadi produser ini memang sangat krusial. Terutama ini casting, mengcasting teman-teman kan? Iya. Oke, menentukan keputusan pemainnya itu luar biasa ini sebagai produser. Kayak apa ketika casting ini? Betul-betul menilai teman-teman ya? Iya. Oke, apa saja kemarin adegan-adegan yang dibutuhkan ketika casting ini? Terutama untuk Rengganis. Adegannya itu nangis. Ya. Marah, sedih, bahagia, senang gitu. Oke, komplit ya yang diminta perankan ya. Nah, ini kan mendampingi sutradara juga kan, ya ketika proses syuting. Kemudian kalau budgeting banyak konsultasi ke kepala sekolah nggak? Pak kepala sekolah ternyata biayanya membengkak nih. Ini apa yang dilakukan ini oleh Nisa? Apa yang dilakukan nih kemarin ketika misalnya budgetingnya banyak, ternyata biayanya ini? Ngomong ke kepala sekolahnya gimana tuh? Pak Guru, kita butuh ini. Enggak langsung ngomong ke kepala sekolah sih. Ke Pak Din dulu. Gitu. Pak Guru, kita butuh ini ini gitu. Habis itu baru Pak Din yang izin ke Pak Kepala. Oke. Dan diaminkan semua kebutuhannya sama Pak Kepala sekolah?
Alhamdulillah. Ini yang penting. Jadi bukannya Pak Kepala Sekolah, aduh kemahalan ini nggak jadi gitu, enggak ya? Iya. Malahan Pak Kepala itu ngedukung banget gitu kegiatan kita ini. Malahan sampai dibeliin banyak-banyak barang dibeliin sama Pak Kepala. Wah, jadi berkah ini buat. Benar-benar didukung sama sekolah. Oke, nah ini yang penting. Di segmen sebelumnya saya udah podcast tuh dengan Pak Kepala Sekolah, sangat luar biasa. Cuman kan Pak Kepala Sekolah nggak mungkin cerita seperti ini. Nah, yang cerita ini adalah produsernya. Ini saya ke Kian. Jadi artistik, bagian artistik ini apakah betul-betul mempersiapkan terutama di lokasi-lokasi, misalnya di dalam rumah tuh saya lihat ya, ada beberapa properti yang tampil di situ. Bahkan ketika numbuk padi ya, di luar itu Kian mencari seperti apa? Kan alat-alat seperti itu, ya, apakah masih banyak di sana? Jarang sih. Oke, jarang ya. Abahnya Rengganis punya penunggu padi itu. Oh, memang dia yang punya gitu? Oke. Apalagi yang perlu pindah lokasi nih? Pindah lokasi yang paling sulit untuk mempersiapkan artistiknya. Di mana lokasi yang paling sulit menurut Kian? Nggak ada sih. Oke, lancar semua ya? Oke, ini menarik ini. Jadi menjalankan peran di belakang layar ternyata masih pemula dan lancar semua rupanya ya. Oke, nah sekarang pertanyaan saya sama untuk bertiga ini. Apa yang paling sulit menjalankan peran di belakang layar masing-masing? Ya. Perizinan? Iya. Oke, terus kayak kasih perintah ke kru-kru lain itu. Soalnya agak kayak apa ya? Masih canggung? Iya. Ya, bukan canggung sih, kayak kan kita temenan. Iya. Nyuruh-nyuruh itu. Kalau nyuruh-nyuruh tuh kayak, iya apa sih kok nyuruh-nyuruh gitu, kayak gitu dia. Itu kayak gak mau disuruh gitu. Padahal kan kerjaannya gitu. Oke, Fatin berarti masih ada sungkan gitu? Masih. Oke. Ya, luar biasa ini masih sungkannya. Kalau Nisa, komunikasi dengan kepala sekolah dan Pak Guru kan? Iya. Pak Guru yang banyak ini terlibat di film itu. Canggungnya masih ini juga ya? Enggak sih. Enggak ya? Cuman kalau Pak Kepala itu masih canggung. Iya, Pak Kepala Sekolah ini emang nggak boleh kita ini. Apalagi saat memberikan hadiah ya. Ya, itu saya lihat Pak Kepala Sekolah sangat luar biasa, dan terutama di ruangan, ya tadi juga berbicara dengan Pak Gurunya nih, di ruangan di aula kalau nggak salah ya, ya itu kan melibatkan banyak orang, dan di situ banyak kan teman-temannya semua ya. Nah, mengkontrol teman-teman itu nih sebagai produser gimana nih? Silakan. Kalau kontrol itu Astrada yang punya kerjaan. Oke, Fatin yang ini ya. Oke. Jadi kalau kontrol teman-teman tuh agak-agak susah bagaimana gitu. Soalnya ada yang agak kaku-kaku gitu, sama bandel gitu. Ya, ada bandel juga. Ya, malu mana SMP lah ya. Oke, bandel ada ya, tapi kan kembali lagi ya, karena kerabat ya, satu level usia memang butuh treatment khusus ini ya. Oke, pesan dan kesan. Nah, terakhir ya pertanyaan saya, apa pesan dan kesan? Kita mulai dari Fatim. Kesan-kesannya itu apa ya? Semoga biar harapannya terkait film. Harapannya filmnya jadi sukses. Ya. Masuk bioskop juga. Oke, luar biasa harapannya. Terus juga bisa buat film baru-baru lagi gitu. Oke, produksi lagi ya. Gitu. Oke, kita ke Nisa. Pak Nisa? Hampir sama. Tapi semoga film ini tuh bisa semoga bisa membesarkan nama sekolah gitu. Ya, oke. Semoga SMP 3 itu semakin dikenal sama orang gitu. Melalui film ya. Oke, terakhir Kian, apa Kian harapannya? Semoga film ini bisa diputar di banyak-banyak tempat. Oke, berarti ini menginginkan nobar ya. Iya. Oke, pengen nobar di beberapa tempat. Dan tentunya ini kita berharap semua ya, karena ada pesan khusus bagaimana kesenian,
kemudian tekad yang bulat ini dari Rengganis ya, walaupun banyak hambatan, tapi dia menunjukkan tekadnya sangat kuat. Ini kan dibutuhkan oleh anak-anak, terutama anak SMP, SMA ya. Ini misalnya dia suka menari, ya belum tentu dia harus menguasai matematika yang kuat gitu kan. Nah ini pesan-pesan yang ada di film itu sangat luar biasa. Saya juga berharap ke depan adik-adik ini menjadi sinias-sinias. Nah ini kan sinias ini ya, sinias muda. Ke depan akan banyak melahirkan karya-karya. Ini karya pertama kan? Ya. Oke, berikutnya banyaklah membuat lagi, dan semoga dengan dukungan Pak Kepala Sekolah, adik-adik bisa membuat karya-karya lagi. Oke, terima kasih sudah hadir di YS Podcast, jauh-jauh dari Lombok Timur ke Mataram ya. Oke, demikian sahabat YS Podcast. Saya sangat bangga bisa berada di dekat adik-adik ini semua, karena usia saya dulu belum ada kepikiran seperti ini ya. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Nah, SMP sudah bisa membuat karya. Kalau kita dulu kuliah baru bisa membuat karya. Saya yakin ketika mereka kuliah banyak akan karya yang jauh lebih bagus akan dia ciptakan. Demikian sahabat YS Podcast yang bisa saya bahas. Berikutnya ada lagi satu nanti akan saya podcast bersama orang yang di belakang layar di film ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.